وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Kamera dulu. Itu kayak di sini kayak tanah. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
الكرام ثم الصحابة والقرابة ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح كتب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى روح كتب الأحوال أبي يزيد البستامي ثم إلى روح الشيخ كتب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السامن المدني ثم إلى روح خليفته شيخنا وجدنا مولانا محمد أرشد بن عبد الله كلام ثم إلى روح الشيخ عبد الصمد الباني ثم إلى روح أستاذنا أحمد فهمي جمزم ثم إلى أرواح والدنا وشيخنا وأصولهم وفروعهم بأن الله تغشهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة. Ya karena Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani rahimahullah ta'ala, "I'lam anna tariqatul fuqaha law kanat aina tariqah al-fuqara lakana al-faqih idza balagha darajatul ibta wa tadris syara muslikan fi asrih walakinnaha tariqatun tadikku ala afhamil fuqaha li mahabbatihim ad-dunya wa adnasaha hatta syara ahaduhum ka'annahu marbutun min wasatihi li iddati hibalin ala adidin mailihi ila syahwat wa dzalika mani'un an tayrani ila tarakki fafham." Belaju sedikit, nah kita baca sudah, sampai kita ulang sedikit. Artinya, dan ketahui olehmu bahwasanya jikalau tarikat fuqaha itu ada, ia ain tarikat fuqara ahli sufi, niscaya adalah orang yang fuqaha itu apabila sampai ia kepada derajat memberi fatwa atau kepada derajat memberi tadris, yakni sampai ia kepada martabat mengajar akan manusia, maka jadi ia orang yang menunjukkan jalan tarikat ahli sufi itu pada zamannya. Seandainya mereka itu ada memiliki ilmu sedikit saja, ainun tarikatil fuqara, artinya sudah mengetahui tentang hakikat. Tapi karena kada mengetahui itu, maka kada kawa mereka memaham. Tetapi jalan ahli sufi itu sangat halus bicaranya, lagi dalam, lagi susah dipaham orang fuqaha itu, karena sangat kasih mereka itu akan dunia dan akan kecemaran dunia itu, hingga jadi paham seseorang daripada mereka itu seolah-olah terikat daripada tengah dadanya itu dengan beberapa bilangan tali, yaitu atas sekira-kira bilangan cenderung hati mereka itu kepada syuhud dunia. Artinya di dada atau hati mereka terikat masih dengan perasaan akuan, perasaan masih senang dengan kehidupan dunia. Tertahan di situ, tertahan. Jadi seakan-akan terikat dengan tali nafsu yang ada di dadanya. Dan adalah yang demikian itu yang terikat di dada tadi masih cinta dunia, menegahkan ia daripada naik terbang kepada martabat yang tinggi yang dapat memahami akan ilmu tarikat ahlus sufi itu. Maka inilah perbedaan atau percarian antara mazhab fuqaha dan antara mazhab ahli sufi. Karena ilmu syariat fuqaha itu dimisalkan seperti kulit nyur, dan ilmu tarikat ahli sufi itu seperti isi nyur,
dan ilmu hakikat ahli sufi itu seperti santan nyur atau minyak nyur itu. Dan lagi kata Syekh Al-Islam Zakaria di dalam syarah Ibnu Ruslan yang bernama Fathur Rahman, Musilatis salasatu bil juzah asyariatu kal kishri az-zahir wa tariqatu kal lubbi wal haqiqah kad-duhni. Artinya dan dimisalkan oleh para ulama akan ilmu yang tiga itu dengan buah jujah atau buah nyur, maka ilmu syariat yakni ilmu fikih dan ilmu usuluddin atau ilmu tauhid itu seperti kulit jujah itu, dan ilmu tarikat itu yaitu seperti isi buah nyur itu, dan ilmu hakikat itu seperti minyak buah jujah itu atau santan. Dan barang siapa mengetahui akan ilmu syariat ini, syariat yakni ilmu fikih dan ilmu usuluddin atau tauhid, ilmu usuluddin saja, maka yaitu dinamakan akan dia faqih, artinya ahli faqih dan ahli tauhid. Dan barang siapa mengetahui ilmu fikih dan ilmu tauhid dan mengetahui pula akan ilmu tarikat dan ilmu hakikat, dinamakan akan dia itu ahlu tasawuf dan dinamakan fuqara. Nah, itulah. Arti fuqara inya kada merasa kawaba apa-apa dan kada merasa baisi apa-apa, itu arti fuqara. Karena sudah terlatih, nah, terlatih dengan tarikatnya. Dan inilah perbedaan atau perceraian antara ahli sufi dan antara fuqaha. Dan setengah daripada antara mazhab sufi itu, yaitu yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitabnya yang bernama Al-Yawaqitu wal Jawahir fi Aqaidil Akabir, dengan katanya, summa mimma tusabihi as-sufiyatu an gairihim ilmuhum bitariqatil muwassalati lahum ilal ilmi bil kitabi was sunnah. Fa ija qulta lahumul maqsudu an azhada fid dunya bihaitsu la yabqa indi mailun adiyun yaquluna lak aksir min zikrillahi ta'ala lailan wa nahara hatta yarika hijabuka fatazkurul akhirata bi aini basiratika wa tanzuru ma liman yashhadu fid dunya minad darajati wan na'im kama waqa'a li Ibrahimu ibni Adham radhiyallahu an wa ijara aita jalika jahatta la mahalata fid dunya walau qala jumhuruhum irgab fid dunya lama asgaita ilaihim. Artinya maka setengah daripada kelakuan yang tertentu dengan dia ahli sufi daripada orang yang lain daripada mereka itu ahli sufi, yaitu mengetahui ahli sufi itu dengan jalan tarikat yang menyampaikan bagi mengamalkan dengan yang di dalam Quran dan yang di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti juhdun, bersifat juhud. Artinya juhud tidak sakit hati kalau kada dapat dan tidak terlalu bergembira kalau nyada dapat. Nah, di dalam Al-Quran juhud itu yang diumpamakan dari Imam Ghazali surah Al-Hadid kalau tidak salah, likaila tayasuma fatakum wala taprahu bima atakum. Itu dalilnya. Mereka tidak putus asa kalau nang dicita-citanya belum diunjuk Allah Ta'ala, dan tidak terlalu bergembira kalau ndeka-ndekanya diunjuk oleh Allah Ta'ala. Bahasa kita kayak itu telah. Nah, ada kita sebaliknya itu. Kalau nang dikehendaki dapat pusang, kalau diunjuki, kalau nang dikehendaki dapat berlebihan gembira. Nah, itu kita. Itu yang disyaratkan oleh Imam Ghazali masalah sifat juhud.
yakni bersifat dengan tiada suka hati akan kekayaan dunia yang mengganggu ibadah. Yang dimaksud kada suka itu mengganggu ibadah. Dan kemegahannya dunia dan barang sebagainya. Sekira-kira tiada tinggal pada aku cenderung pada adatku itu. Bagi yang demikian itu. Maka berkata orang ahli sufi itu bagimu. Taliwatkan nih. Taliwatkah? Kada pas jalan. Kalau kita ke bawah aku baca tadi. Maka berkata orang ahli sufi itu bagimu, banyakkan olehmu daripada zikrullah. Jadi yang dipikirkan orang tarekat itu banyak-banyak berzikir lah. Banyaki berzikir karena dengan zikir itu kita datang anugerah dari Allah. Anugerah rasa ingat terus kita rasa ditolong Allah. Tauhidnya nih rasa ditolong Allah. Rasa dengan berkat rahmat Allah kita kau berzikir. Nah, ada kita kan tuh bahan kada ingat itu rasa sorang aja. Nah, jadi orang-orang sufi itu berkata, banyakkan olehmu dari mengingat Allah zikrullah ta'ala pada siang hari dan pada siang pada malam hari. Pada siang hari dan pada malam hari. Sehingga jadi tipis dinding antaramu dan antara akhirat itu. Artinya hati ini bilang ke akhirat aja. Karena didorong oleh nurnya la ilaha illallah zikir tadi. Itu yang diisyaratkan oleh Nabi maupun Al-Quran. Jar Nabi apa? Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kayak itu kalau hadis. Orang cerdas tuh jar Rasulullah, orang yang mampu mengendalikan nafsu dan selalu beramal untuk bekal akhirat. Itu orang cerdas. Bukan kada mau urus dunia tetap diurusi, tapi sedikit pun tidak pernah melalaikan untuk mengingat Allah. Al-Qur'annya di mana? Surah Kahfi. Ya kah? Ayat kedua. Bukan surah Kahfi, surah Muluk. Yang lah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini yang kita ambil. Ayyukum ahsanu amala. Ayyukum itu istilah nahunya mubtada, ahsan itu habarnya. Amalan itu tamyiz lah dalam bahasa nahu. Tamyiz ini untuk membedakan. Kenapa di tafsir dikatakannya amalan itu ayyukum ahsanu amala itu diantaranya tafsirnya atwa'ulillah, orang yang paling taat kepada Allah Ta'ala. Ayyukum ahsan atwa'ulillah, siapa yang paling taat itulah yang termasuk ayyukum ahsanu amala. Yang kedua, ahsanu aklan, orang yang paling sadar. Akal tuh sadar bahwa kita ini cagar mati. Makanya ayat didahului, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Dahulu mati kalau ciptakan Allah. Mati kita nih. Waktu 4 bulan sebelum dimasukkan roh mati kada? Jadi perhatian kita kepada mati itu setiap hari itu harus ingat. Bahkan Nabi mengatakan sampai 20 kali ingat mati. Itu maksudnya. Yang selanjutnya wa aura'u an maharimillah. Ayyukum ahsanu itu tafsirnya orang yang betul-betul menjaga jangan sampai tamakan nang haram. Tapakai nang haram. Nang subatah aja jangan apalagi nang haram. Itu wa aura'u an maharimillah. Jadi kita ini 2 aja, orang takwa itu 2 aja. Takwa melaksanakan perintah dan sejauh-jauhnya menjauhkan larangan. Itu yang dimaksud wa aura'u an maharimillah. Yang selanjutnya artinya banyak nih artinya lah tafsir wa asra'u fi ta'atillah.
bersegera melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya, nang sembahyang 5 waktu jangan diperlambat karena dunia. Ini maksudnya. Ada lagi perkataan ulama, akhlasahu. Orang yang paling ikhlas dalam beribadah. Ada lagi perkataan ulama, wa aswabahu. Orang yang paling bujur, orang yang bujur-bujur melaksanakan ibadah itu berdasarkan sunnah Nabi, berdasarkan perilaku Nabi. Itu diantara tafsir mengatakan. Itu yang dimaksud tadi apa? Orang-orang sufi menyuruh kita banyak berzikir karena zikir itu tadi akan mendapat anugerah dari Allah. Dari nur zikir itu akan mendapat anugerah, diberi rasa kita, diberi rasa. Itu yang disebut dalam Al-Qur'an, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi ketenangan batin kita tuh kada ada orang lain. Kalaupun dengan pangkat kita, dengan harta kita, semua tidak ada, tapi dengan Allah. Karena yang menjadikan tenang dan gelisah itu Allah. Nah, jadi kita pelajaran kada ada lagi nang informasi lah. Informasi sudah kita nangka ini, nangka itu, ya kah? Tapi kita mencoba menyampaikan bagaimana kita untuk mencapai akhirat itu. Harus banyak-banyak bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Allah berfirman, berbekallah kamu sebanyak-banyaknya, maka sebaik-baik bekal itu adalah sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ya di antaranya orang yang selalu berzikir kepada Allah. Jadi zikir itu, sehingga zikir itu jadi tipis dinding antaramu dan antara akhirat itu. Maka engkau dapat akhirat itu dengan penglihatan mata hatimu itu. Dan lagi engkau lihat akan sesuatu yang dibalaskan bagi orang yang juhud itu, yang tiada suka akan sesuatu yang di dalam dunia itu, yaitu daripada segala derajat, yakni martabat yang tinggi, dan daripada segala nikmat yang amat besar di dalam akhirat itu, yang disediakan bagi orang yang juhud itu. Seperti yang telah jatuh juhud itu bagi Sayyidina Ibrahim ibnu Adham radhiyallahu anhu. Padahal Ibrahim ibnu Adham itulah meninggalkan kerajaannya. Berarti jadi pemimpin lah. Jadi raja beliau ini. Kerajaannya tinggalkan. Dan beliau meninggalkan kemegahannya. Dan meninggalkan segala hartanya. Nah, ini orang sudah kawa mengalahkan dunia. Dan sekalian dunianya. Dicontohkan dengan beliau, orang yang sudah juhud, padahal beliau orang yang paling kaya. Maka apabila engkau lihat akan yang demikian itu contoh dari Ibrahim tadi, niscaya bersifat engkau dengan sifat juhud itu, dengan tiada syak lagi. Dan jikalau berkata sekalian jumhur ulama bagimu, sukai olehmu akan yang demikian itu dunia, di dalam dunia ini, niscaya tiada engkau dengarkan perkataan mereka itu yang menyukai itu, dan tiada engkau mengikut bagi perkataan mereka yang menyuruh mencintai dunia. Itu makna juhud. Jadi bukan kehendak dunia lah. Karena contoh para ulama ala aulia itu banyak benar yang sugih-sugih. Termasuk Abdul Qadir Jailani itu sugih benar sedin. Ibrahim ibn Adham sugih, Imam Syafi'i sugih, ya kan? Imam nampak tuh sugih beratan. Tapi mereka sudah kekayaan tuh di tangan, bukan di hati. Walau kunta ya akhi dzalika li ghairihim laqala lak Allahu ta'ala amaraka an tazhada la ghairu wala yahtadi lit-tariqi ila zalik fa hukmuhu hukmu tabibin yahfazu kitaban fit-tibi wala ya'rifu ilajal marda. Intaha. Dan jikalau engkau kata, hai saudaraku, yang demikian itu,
Yang demikian itu bagi orang yang lain daripada ahlu sufi. Niscaya berkata ia bagimu, Allah Ta'ala menyuruh akan dikau bahwa engkau juhud di dalam dunia ini, yakni jangan engkau suka akan dunia itu, padahal ia tiada tahu menunjukkan akan dikau bagi jalan atau cara kepada yang menghilangkan kasih akan dunia itu di dalam hatimu. Nah. Kan biasanya kalau ceramah-ceramah kan gitu, tinggalkan dunia, jangan terlalu berdunia, tapi caranya kan dipadahkan. Jangan zalim, jangan menipu. Kan ceramah-ceramah seperti itu tuh namanya informasi atau disebut dalam istilah agama tuh khabariyah. Padahal ia tiada tahu menunjukkan akan dikau bagi jalan atau cara kepada yang menghilangkan kasih akan dunia itu di dalam hatimu. Maka hukum ulama yang lain daripada ulama ahli sufi itu seperti hukum dokter, tabib lah. Tabib itu artinya dokter kesehatan yang menghafal beberapa kitab tentang perobatan, padahal ia tiada tahu mengobati akan penyakit orang yang sakit karena teori. Karena teori. Dan dari sebab inilah dinamakan ulama ahli sufi itu akan tibir roh. Maka kalau ulama sufi nang dibicarakan dokter roh, bagaimana melepaskan atau mengurangi tunggal dikitan penyakit hati. Bagaimana mengobati roh yang yang mengobati mereka itu akan penyakit maksiat yang di dalam hati, seperti yang tersebut maksiat batin yang di dalam hati dahulu itu. Dan setengah daripada perbedaan mazhab fuqaha dan antara mazhab sufi itu, yaitu yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani rahimahullah itu di dalam kitab yang bernama Madarijus Salikin dengan katanya, wa qad waqa'a li Junaidi radhiyallahu anhu anna jama'atan min talabil ilmi bi Baghdad taraku majlisa syekhihim fil fiqh wa jalasu fi halqatil Junaidi radhiyallahu anhu fatakaddara syekhuhum min dzalika wa basata lisanahu fi sufiyah. Jadi mulai bahari juga lah nangaran orang guru orang fikih ini memusuhi orang guru tasawuf. Ini kan kejadian nih di Baghdad. Karena berbeda pemahaman. Artinya dan sesungguhnya ada riwayat atau hikayat. Hikayat itu artinya diceritakan kejadian inilah yang berlaku bagi Junaid al-Baghdadi radhiyallahu anhu, bahwasanya adalah beberapa jamaah daripada orang yang menuntut ilmu fikih di negeri Baghdad, padahal mereka itu meninggalkan majelis syekh mereka itu. Nah, murid-muridnya syekh fikih ini meninggalkan masuk ke Junaid al-Baghdadi umpat bajikir. Rupanya kan tapi jauh lah baparakan aja majelis ini. Dan duduk mereka itu murid ahli fikih tadi di dalam perhimpunan Syekh Junaid radhiyallahu di dalam berzikir. Jadi ilmu tasawuf itu sebenarnya kuncinya tarekat, zikir. Ada tasawuf itu ilmunya, supaya zikirnya benar-benar menuju Allah. Itu bedanya, tasawuf itu ilmunya lah. Zikir itu pekerjaannya, supaya kita menuju Allah tuh bujur Allah yang dituju, jangan tamandak di jalan, jangan tamandak di kemuliaan kita. Itu maksudnya. Ya banyak kan orang berzikir, orang baca salawat supaya dimuliakan orang, supaya orang katuju berjataan waninya. Kan niatnya tuh karena kawan Allah Ta'ala niatnya.
supaya dirinya mulia. Hendak lakas ibaratnya itu hendak lakas jadilah. Maka marah hati syekh mereka itu Sarik melihat anak buah mereka kumpul di wadah Junaid Al-Baghdadi berjaga Sarik sedang menyambat ya bila luan on paguran on syekh Junaid Al-Baghdadi macam-macam. Nah, maka marah hati syekh mereka itu daripada yang demikian itu anaknya muridnya duduk di majelis zikir dan mengata ia dengan lidahnya akan syekh yang menjalani dalam kelakuan ahli sufi itu. Maksudnya syekh tadi menyambati Junaid Al-Baghdadi dengan katanya Fa arsalal Junaidu radhiyallahu anhu ilaih wa qala lah ya akhi al-abdu ija kana qasduhu liqa'a mahbubihi wa hunaka tariqani ahaduhuma la yasilu ilaihi minha illa nahwa salasina sanah wa akharuna yasilu ila mahbubihi minha min duni sanatin ayyuhuma yambagi an yasluka. Ini Junaid Al-Baghdadi menawarkan kepada syekh tadi lah. Dan menyuruh oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu kepada syekh mereka itu, yakni datang ia kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Suruh Junaid Al-Baghdadi datang supaya berdialog, artinya kan bertukar pikiran bagaimana caranya untuk menuju Allah itu supaya cepat, karena jalan Junaid Al-Baghdadi ada dua. Ada yang sampai 30 tahun kada sampai juga lagi ma'rifahnya, tapi ada yang kurang setahun bisa sampai ma'rifah. Ujar Junaid Al-Baghdadi. Maka Syekh ini ingin membuktikan ucapan Junaid ini. Yakni datang ia kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi itu dan berkata Syekh Junaid radhiyallahu anhu itu baginya Syekh nang guru fikih tadi, hai saudaraku, ujar beliau. Lembut kan, orang sufi itu ada mau sarik. Apa aja ini tahu sudah bahwa kejadian ini kan dari Allah, mentes, mencoba. Ada orang pikirnya pela orang sarik wanenya pasti sudah dendam, karena tamandak di orang nang sarik itu aja pandangannya. Kada tahu orang nang sarik wanita itu utusan Allah untuk mencoba. Nabi pun seperti itu. Nabi itu ditegur oleh Allah. Ada satu riwayat turun ayat. Hai saudaraku, jar Junaid, seorang hamba Allah apabila ia mengkasat akan berkehendak mendapati akan kekasihnya, yakni Allah. Hendak mendapati Allah itu supaya cepat ma'rifah kepada Allah. Maksudnya mendapati itu ma'rifah, mengenal Allah, mengenal zatnya, mengenal perbuatannya, mengenal sifatnya. Itu yang dikehendaki. Dan di sana ada dua jalan, Junaid Al-Baghdadi. Ada dua cara. Cara yang pertama 30 tahun. Dan jalan yang kedua daripadanya itu dapat sampai kepada kekasihnya kepada Allah itu dengan kurang daripada setahun. Nah, bingung lah. Kurang dari setahun cara yang kedua. Maka apa jalan yang sugianya bahwa dijalani di dalam itu? Jadi nang mana aja Junaid Al-Baghdadi kan pilih jalan itu nah. Faqala Faqih. Artinya Faqih ini bertakun atau menjawablah, yasluku akrabahuma wa aksarahuma zamanan. Nah, jadi menjawabnya nyata aja jangan Faqih aku hendak nang satu umat. Hendak nang satu umat nang kurang setahun. Faqala sadaqta jar Junaid. Faqala al-Faqih tarikatuna hiya akrabu ilal haqqi ta'ala min tarikatikum.
Tapi kadang orang masih aja ego nih lah. Jalan kami jar nang pakai ini nang paling tepat, nang paling cepat. Nah. Tarikatuna jalan kami ya akrabu ilal haqqi ta'ala min tarikatikum. Itu aja menjawab lah. Faqala Junaidu radhiyallahu anhu lah. Bal tariku zikrillahi ta'ala akrabu ilallah min tarikil ma'rifati ahkamihi. Li'annaha muta'alliqatun bil khalqi wa tariku zikri muta'alliqatun bil haqqi ta'ala. Nah, itu alasannya sama, pada punya alasan. Nah, dialognya nih. Maka berkata pakih yang yaitu syekh mereka itu, sugayanya menjalani ia akan jalan yang terlebih hampir daripada keduanya dan yang terlebih pendek masanya daripadanya itu, maka berkata Syekh Junaid Al-Baghdadi itu, telah benar engkau. Maka berkata pakai itu, tarikah kami ahlul fuqaha ini yaitu jalan yang terlebih hampir kepada hadirat Allah Ta'ala daripada jalan kamu ahlul sufi. Nah ya, kalau masih mengaku jalan inya yang paling dekat. Nah, pengarasan orang fikih inilah pengarasannya. Kenapa jadi pengarasan? Ilmunya tuh tandak di otaknya, nempel di otaknya, nempel di akalnya, kada di hati kada. Itu salahnya. Maka berkata Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu itu baginya, bahkan jalan ahlu sufi yang membanyakkan zikrullah ta'ala itu yaitu terlebih hampir jalan daripada ahli fuqaha yang membanyakkan membicarakan beberapa masalah hukum Allah Ta'ala itu. Nah dijawabnya oleh Junaid. Jadi Junaid, jalan zikir itu yang paling dekat kalau dibanding ikam hanya memandir kisah hukum halal haram, pahala awan kada dapat pahala, sah awan tidak sah, itu kan hukum. Salah kada kada salah, tapi jangan tertahan di situ. Itu urusan on makhluk, bukan urusan Allah Ta'ala. Karena adalah ia ta'aluk dengan makhluk. Nah ya kalau penjelasannya, urusan hukum itu ta'aluk berhubung dengan urusan manusia. Bila manusia akan sembahyang, ini hukumnya haram. Nah bila ikam sembahyang, ikam dapat paha, itu urusan hukum. Nah, itu. Dan jalan ahli sufi ini yang membanyakkan zikrullah ta'ala itu yaitu ta'aluk dengan hakillah, dengan Allah. Karena zikir itu kan memuji Allah. Apa maksudnya? Karena orang tarikat masalah hukum syariat itu sudah kada usah dibicarakan, mereka ahli. Orang yang mantap sudah dijalaninya. Bahkan ini cara membahas hukum fikihnya beda dengan fikih yang biasa. Setiap yang membahas hukum fikih ada jahir, ada hakikat. Itu kalau orang tasawuf. Itu bedanya Imam Ghazali itu. Najis jahir ada, najis batin ada. Itu Imam Ghazali. Zakat jahir ada, nang wajib, tapi ada zakat batin. Ada. Itu bedanya. Kalau fikih kan jahir tuh Bang dibicarakan. Faqala lahul faqih ajhirli alamatan ala jalika. Wah, masih aja. Kalau kayak itunya buktikan Bang. Nang ikam sambat tuh naon juga gue buktikan. Jadi masih aja ini melawan misalnya. Faqala Junaidu radhiyallahu anhu li syakhsin khudh hajal hajara warmih wasata khalqati haulail fuqara faja'a waramahu pasu'iku kullihim apa tuh pasu'iku kulluhum liqaulihim Allahu. Nah, itu pertama dilempar on batunya orang-orang zikir lah, orang ahli-ahli tasawuf itu yang pertama dilempar. Summa amarahu, kemudian Junaid menyuruh lagi dengan batu yang lain, kelompok yang lain ayarmiyahu
fi wasti khalqati min jama'ati minal fuqaha. Falamma ramahu nazaru ilahi sajran wa qalu ma yajuju jalika an tadribana wa haja haramun alaika. Faqala lil Junaidi radhiyallahu anhu anna astaghfirullah summa sahibahu wasara min akhassi ashabi. Hanyar mengaku sih pikir tadi pada tasalah minta ampun Allah Ta'ala. Gawian surang ini nata mendak dipikir itu minta ampun salah. Nah ini kita baca maknanya dulu. Artinya berkata Pakih itu bagi Syekh Junaid al-Baghdadi radhiyallahu itu, jahirkan olehmu bagiku akan alamat atas yang demikian itu, yakni alamat yang membenarkan perkataan Syekh Junaid itu. Maka kata Syekh itu bagi orang yang hadir padanya, ambil olehmu akan batu ini dan lontarkan olehmu kepada pertengahan halqah orang yang berkeliling daripada fuqara ahli sufi yang berzikir itu. Maka datang orang yang disuruh oleh Syekh Junaid al-Baghdadi dengan batu itu, maka melontar ia orang itu tadi akan dia pada pertengahan perhimpunan orang yang fuqara yang berzikir itu. Maka berteriak sekalian mereka itu di dalam keadaan terlebih asyik akan berzikir kepada Allah Ta'ala, serta mengangkatkan suaranya mereka itu di dalam menyebut Allah, Allah, Allah. Benyaring, dilempar itu banyaling seakan-akan kada terasa limparan itu karena asyiknya dengan Allah. Nah ini membuktikan. Nah itu isyaratnya kalau orang sudah berandak di tasawuf, dihina kan diapakan jangan peduli. Inya mahalah terima kasih kalau dihina. Memang asal kejadian kita paling sesuatu yang paling hina. Itu isyaratnya dilempari batu kada ada pengaruh. Kalau bang sarik kada, malah benyaring berzikir Allah Allah. Tapi setelah dilempari orang pikir langsung sarik. Bemamai bahasa kita. Nah, kebedaannya. Kemudian maka menyuruh pula Syekh Junaid al-Baghdadi radhiyallahu itu akan orang yang melontar itu dengan batu yang lain, maka melontar ia kepada pertengahan perhimpunan duduk berkeliling orang yang fuqaha yang mengajar akan ilmu fikih itu. Maka tatkala melontar oleh orang yang disuruh oleh Syekh Junaid al-Baghdadi kepada pertengahan perhimpunan mereka itu, maka melihat sekalian mereka itu bukan nang fikih tadi kepada orang yang melontar itu, padahal mereka itu sangat marah akan dia. Inya dia nang marah ini bujur menurut hukum fikih. Orang melempari orang berzikir itu kada boleh hukumnya. Haram, itu bujur pun itu. Tapi inya kada ingat lawan Allah, ingat lawan orang nang berbuat jahat. Itu salahnya. Padahal mereka itu sangat marah akan dia dan berkata mereka itu dengan perkataan yang keras. Tiada harus bahwa engkau melontar akan kami dan perbuatanmu itu haram atas kami. Ayolah. Karena hukum tadi ta'aluknya awan manusia. Berkata Pakih tersebut dahulu itu, aku mengucap astagfirullah, hanyar menyesal. Berarti aku jadi guru fikih, salah aku nih. Aku nih tak salah. Lalu minta ampun Allah Ta'ala daripada perbuatanku yang menyalahi akan dikau, wahai Junaid al-Baghdadi. Nah ini kejadian lah ulama fikih dengan ulama tasawuf. Maka sekarang benarlah perkataanmu hai Junaid, maksudnya itu. Maka lalu ia guru fikih tadi menjadi sahabat Syekh Junaid al-Baghdadi dan serta ia mengambil tarikat kepada Syekh Junaid al-Baghdadi dan jadilah ia guru fikih tadi yang terlebih hampir kepada Syekh Junaid al-Baghdadi dan tertentu sangat kasihnya itu akan Syekh Junaid al-Baghdadi. Hanya jadi asisten lah. Akhirnya dia asisten orang yang paling dekat dengan Syekh Junaid al-Baghdadi. Padahal alim benar saja kan. Alim tahu fikih dan tahu tauhid. Wallahu yahdi may yasha'u ila shiratim mustaqim walillahil hamdu ala ni'amihi wa fadlihil amim. Habis sudah kisah itulah. Tatimmatun sampai kah? Ini berbunyi.
Sampai kiamat? Belum lah. Sedikit. Tatimmatun fi bayani fadilatis salikin tariqatas sufiyah. Ini suatu tatimah atau kesempurnaan pada menyatakan kelebihan orang yang menjalani akan tarikat Ahlus Sufi itu. Ketahui olehmu, hai saudaraku yang berkehendak kepada kemenangan dalam akhirat dan yang berkehendak lepas daripada terperdaya di dalam ilmunya dan amalnya itu, bahwasanya hendaklah engkau bersungguh-sungguh menjalani akan jalan tarikat ahli sufi ini, serta mengambil tarikat ini daripada ahlinya yang menjalani akan jalan ahli sufi itu, yaitu jalan anbiya. Sufi itu jalan anbiya dan aulia, dan yaitu jalan orang yang muqarrabin, orang yang sudah dengan Allah, dan jalan orang yang muttaqin, dan jalan orang yang abrar, orang yang ahli ibadat. Dan barang siapa tiada menjalani akan jalan ahli sufi ini dan tiada mengambil tarikat daripada mereka itu, maka adalah ia telah terperdaya. Dan jikalau ia membaca kitab yang lain daripada kitab Ahlus Sufi itu akan 1000 kitab sekalipun. Kenapa tadi? Karena ilmunya itu tamandak di otak, di akalnya. Jadi lalu akuan tuh kuat, ego tuh kuat, nang merasa alim, merasa hebat tuh kuat. Bila sudah tandak di otak, karena orang berdebat itu kan harus cerdas otak. Debat itu harus cerdas otaknya. Karena tiada ia lepas daripada maksiat yang seperti riya dan ujub dan takabur dan hubud dunia dan barang sebagainya, melainkan dengan mengambil tarikat daripada syekh ahli sufi serta ia menjalani akan jalan mereka itu, seperti kata Sayyid Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani radhiyallahu di dalam kitabnya yang bernama Masyarikul Anwar Al-Qudsiyah fi Bayanil Uhudi Al-Muhammadiyah. Nah, jadi jalannya kita memperbanyak berzikir, itu aja dah. Nah, paling sedikit dalam 24 jam ditafsir surah Al-Ahzab, wadzakirinallaha katsiran wazzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. 300 kali itu paling minim kita berzikir. Pun kita hendak nangguhan makanya tarikat, upayakan banyak-banyak berzikir. Imam Ghazali melajari malam ini 1000 kali berzikir, malam Sabtunya. Nah, itu aja jalannya. Gawiannya orang-orang sufi itu. Semua orang sufi jalannya pasti la ilaha illallah, karena sabda Nabi. Abdalu ma qultum wan nabiyyu min qabli qaulu la ilaha illallah. Seabda-abdal yang kukata dan para nabi yang terdahulu adalah kalimat la ilah. 124.000 nabi, 313 dan 25 nabi yang wajib kita percaya, ajarannya itu semua. Makanya Nabi mengajarkan qaulul la ilaha illallah 13 tahun di kota Mekah, memperkenalkan kepada mereka-mereka orang musyrik Arab yang baru masuk Islam selama 13 tahun. Belum ada perintah salat, semuanya tidak ada. Nah, karena itu menafikan sesuatu yang ada, nang memusangakan di dalam hati kita la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenarnya kita taati, kita ibadati melainkan Allah. Nah, jadi 300 kali sekurang-kurangnya. Nah, itu aja kita berniat untuk mengamalkan itu. Insya Allah niat kita dicatat oleh malaikat Allah. Itu aja kira-kira jalannya lah. Karena itu yang diijazahkan bersekumpul tarikat Samaniyah. Sampai sudah waktulah. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita. Semua cerita-cerita tentang tarikat tadi sudah kita baca bersama-sama. Artinya kebenarannya itu sudah memang diakui oleh seluruh ulama. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga Allah membukakan supaya hati kita terbuka untuk bertarikat, beramal. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa lahir batin kita, dosa guru kita, dan dosa orang tua kita, dan dosa anak istri kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal sadiqin, min ibadikal khaifin, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawadi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikal zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqina bihaqqi hadzal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allah